Kita hidup dalam tatanan-tatanan, norma, nilai, dan kelas-kelas sosial. Setiap manusia di negara manapun tidak bisa terlepas dari itu semua. Hubungan vertikal dan horizontal, budaya, agama, dan politik menjadi faktor penting di dalam sistem sosial masyarakat. Di dalam landscape suatu masyarakat, ada beberapa orang yang kita anggap berada di kelas atas, tengah, dan bahkan bawah. Indikatornya macam-macam. Bisa dari kekuasaan, keilmuan, ekonomi, dan generasi. Golongan priai, pejabat negara, orang kaya, cendekiawan, buruh, guru, pengusaha, dan lain-lain. Ruang lingkupnya juga macam-macam, mulai dari yang luas seperti negara, tingkat kota, hingga dusun bahkan dunia. Siapa yang kita anggap sebagai pemimpin terbaik? Atau orang terkaya? Cendekiawan termasyhur? Dan kita menjadikan mereka sebagai role model, memiliki impact kepada kita dan begitu bernilai. Saya nanya nih, adanya kelas-kelas itu dinamakan stratifikasi sosial. Dengan adanya kelas-kelas sosial sebagai sistem sosial pada masyarakat, Piprim Sorokin di dalam Social Stratification menyebut bahwa perbedaan masyarakat ke dalam lapisan kelas secara bertingkat merupakan ciri yang tetap dan umum untuk kehidupan yang teratur. Sampai di sini kita menyadari bahwa masyarakat itu bersifat inequality. Di mata hukum, semua orang itu sama, harus diperlakukan secara adil, harus berdasarkan undang-undang yang jelas, pemberlakuan pasal yang sesuai, tanpa peduli background-nya apa, profesinya apa, dan backup-nya siapa. Ya harusnya gitu sih, harusnya. Sedangkan di dalam kehidupan bersosial, ada ketidaksamaan yang itu melekat dan tidak bisa dihindari, baik secara alamiah, sejak lahir, atau terstruktur, di mana hal itu bisa mempengaruhi pola interaksi manusia dengan manusia yang lain. Jadi kajian seputar lapisan sosial atau stratifikasi sosial bukan soal status-status belaka, tetapi bagaimana ketidaksamaan itu menjadi kehidupan yang teratur, berdasarkan norma, undang-undang, dan nilai yang dianut dari setiap negara misalnya. Misalnya dari faktor kekuasaan, anggap setiap manusia memiliki keinginan untuk menjadi penguasa, baik skala besar dan kecil. Tetapi sebelum menjadi penguasa ada beberapa aturan yang harus mereka penuhi. Misalnya di negara Amerika Serikat, untuk menjadi presiden mereka harus berbeda dengan negara Indonesia. Dalam pasal 10 ayat 1, dokumen persyaratan bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 yang wajib disampaikan kepada KPU adalah sebagai berikut. Aturan dan norma bisa menciptakan kelas sosial baru dan sekaligus menciptakan keteraturan atas ketidaksamaan. Di Indonesia, asalkan mengikuti aturan undang-undang yang berlaku, mau orang kaya atau miskin, punya atau tidak punya prestasi, dan golongan atau bukan golongan darah biru, asal memenuhi syarat ia berhak mencalonkan diri sebagai pemimpin. Entah itu presiden, gubernur, atau wali kota. Secara aturan, tetapi kajian seputar nilai itu berbeda dengan kajian norma dan aturan. Siapa yang bisa memberikan nilai atau value kepada orang lain? Ya kita sendirilah, masyarakat gitu. Independen, tanpa harus ada intervensi dari orang lain. Berdasarkan pengetahuan kita dan sudut pandang kita terhadap seseorang atau kelompok tertentu. Dengan perhitungan-perhitungan sosiopolitik, sosiobudaya, sosioekonomi. Dari inilah kemudian yang menentukan ia layak jadi pemimpin atau tidak. Elektabilitas, pamor, track record, equality, keberpihakan, dan termasuk prestasi. Makanya di Indonesia ada banyak lembaga survei untuk meninjau elektabilitas para kontestan di berbagai konstelasi politik. 2024. Menurut survei, elektabilitas gubernur lembaga survei terbaru, Prabowo mengalahkan sejumlah tokoh dalam bursa pemilihan calon presiden. Stratifikasi sosial itu adalah pengertian tentang adanya lapisan-lapisan kelas. Dan masalahnya adalah, ini aku nggak tahu ini masalah atau keuntungan, nilai dari setiap kelas itu tidak sama. Mungkin di daerah tertentu yang memiliki banyak uang yang paling dihormati. Tetapi bisa jadi di daerah yang lain yang paling dihormati justru yang memiliki banyak ilmu. Daerah lain beda lagi, yang jadi pemimpin atau yang menjadi tokoh agama, ekonom, pengusaha, komedian, maybe. Dan hierarki ini dalam stratifikasi sosial itu membentuk piramida, dan tentu setiap satu kelompok dan kelompok yang lain
memiliki bangunan piramida yang berbeda. Dan sifat dari stratifikasi sosial itu adalah inequality atau ketidaksamaan. Kalau kata Pitrim Sorokin itu ketidakseimbangan. Nah, ketidakseimbangan dan ketidaksamaan ini memerlukan suatu norma atau aturan agar tidak terjadi diskriminasi antara satu kelas dan kelas yang lain. Misalnya di Madura ada sistem nilai yang berhubungan dengan kajian stratifikasi sosial secara hierarkis, yaitu Bepak, Bebu, Guru Rato. Nah, nanti aku akan coba untuk membahas sistem nilai yang ada di Madura, spesifiknya tentang Bepak, Bebu, Guru Rato di The Notes yang lain. Itulah pandangan saya seputar stratifikasi sosial di dalam sosiologi. Silahkan kalian share pendapat kalian atau komentar kalian tentang apa itu stratifikasi sosial dan fenomena sosial apa yang ada di daerah kalian. Sampai ketemu di The Notes berikutnya. Salam sosial.